Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan merendahkan hati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur anak-anak sekolah minggu, sekalipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami merasakan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pujian kami. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai firman Tuhan yang akan kami renungkan saat pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman kami, berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih. Kami akan bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan menaikkan pujian dengan judul Ada Ampun Bapa Bagimu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah anak bungsu yang hilang. Ceritanya dapat dibaca di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Ya, yang satu anak sulung atau anak pertama, dan yang kedua atau anak terakhir adalah anak bungsu. Ya, seorang ayah mempunyai 2 orang anak.
anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu, anak yang paling kecil ini meminta harta kepada ayahnya. Ya, dia sadar bahwa oh, ayahku ini orang kaya. Aku minta uang pasti boleh, pasti dikasih. Makanya dia meminta yang menjadi haknya, harta yang menjadi bagiannya. Ya, dia minta rumah, minta tanah ya kepada ayahnya. Lalu ayahnya yang baik hati itu memberikan harta itu kepada anak bungsu tersebut, ya. Setelah beberapa hari kemudian, anak bungsu itu adik-adik, dia menjual hartanya dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Wah, adik-adik pasti senang kalau punya uang banyak. Kira-kira buat apa adik-adik kalau punya uang banyak? Wah, aku mau pergi ke mall, aku mau pergi ke Jakarta naik pesawat, aku mau pergi ke Bali, ya. Jadi setelah anak bungsu ini mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan hartanya, lalu anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Dia meninggalkan bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Ya, lalu apa yang dilakukannya? Anak bungsu itu memboroskan uangnya, adik-adik. Ya, dia hidup berfoya-foya, minum minuman keras, minum minuman yang mahal-mahal, makan makanan yang mahal-mahal, makan makanan yang enak-enak setiap hari bersama-sama dengan teman-temannya. Sampai suatu ketika uang anak bungsu itu habis ludes des dan ia mulai melarat. Melarat itu apa, adik-adik? Tidak punya uang sama sekali. Ya, dan di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Ya, kelaparan tuh orang tidak bisa makan karena memang tidak ada yang mau dimakan. Ya, terjadi bencana kelaparan. Lalu apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Ya, dia mendapatkan pekerjaan apa, adik-adik? Menjadi seorang penjaga babi. Kasihan ya, padahal orang tuanya kaya raya, ya, orang tuanya kaya tetapi dia mau makan saja susah. Ya, bekerja menjadi penjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada yang sisa. Adik-adik, adik-adik mau enggak makan makanan babi? Pasti baunya pesing, baunya perengus, baunya bau kandang. Ya, pasti tidak enak sekali. Ya, sampai penderitaan yang berat dialami oleh anak bungsu ini. Karena apa? Dia pergi meninggalkan bapaknya. Lalu anak bungsu itu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah kekayaannya. Setelah dia menyadari, anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan, ingin bekerja kepada ayahnya. Karena dia merasa tidak layak untuk menjadi anak bapak. Ya, ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihat dan merasa kasihan. Ayahnya yang baik hati itu begitu mengasihi anak bungsu itu, sekalipun dia sudah pergi menghabiskan hartanya, menghabiskan uangnya, tetapi ketika anak bungsu itu kembali, si bapak tetap menerima anak bungsu itu. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik untuk anak bungsu itu. Anak bungsu telah kembali pulang dan mereka semua bersukaria, bersukacita. Bahkan ayah yang baik tadi menyuruh para pegawainya untuk menyembelih lembu yang paling baik
lembu yang gemuk untuk disembelih untuk pesta bersama. Karena apa? Anak bungsu yang telah hilang itu kembali pulang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalan pagi hari ini di dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Kita menjadi anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami penderitaan yang berat, kesengsaraan yang berat. Ya, seperti anak bungsu tadi, karena meninggalkan bapaknya, dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Kalau dia tidak kembali, maka dia akan binasa. Oleh sebab itu, kita harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui apa, adik-adik? Melalui doa, melalui mendengarkan firman Tuhan, dan apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat memuji Tuhan, dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada sukacita yang kami rasakan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu GPIA Sola Gratia. Engkau melindungi dan menyertai kami, teman-teman kami, orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong kami semua. Untuk guru-guru sekolah minggu kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.